Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Bertani dan Beternak TV. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview video dari tanaman jagung usia 60 hari pasca tanam atau pas 2 bulan pasca tanam. Penampakannya adalah seperti ini teman-teman. Alhamdulillah maksimal ya, tingginya rata, terus kemudian batang besarnya juga hampir sama ya, hampir sama ya. Ada 1-2 yang bajuk ya, 1 bongkok 2 bongkok itu lumrah ya, lumrah karena memang bajuk itu nggak keluar nggak keluar jantan ya teman-teman, lumrah karena memang rata-rata jagung seperti itu ya, walaupun sebagus-bagusnya yang bajuk mesti ada. Nah ini rahasia daripada tanaman jagung bisa rata seperti ini ya, adalah yang pertama ya. Yang pertama sambil kita nyasak ke dalam ya teman-teman. Yang pertama adalah pada dilengkapi untuk nutrisi tanamannya ya teman-teman. Nutrisi tanamannya. Jadi tanaman ini butuh nutrisi ya, selain daripada pupuk kimia, yaitu nutrisi alami dari pupuk kompos ya. Kalau saya menggunakan pupuk kandang ya teman-teman, murni pupuk kandang, cuman rahasianya adalah pupuk kandang yang sudah jadi kompos ya. Kita harus bisa membedakan antara pupuk kandang dan pupuk kandang yang sudah jadi kompos. Yang sudah jadi kompos ya teman-teman, itu adalah pupuk kandang yang memang sudah lama diendap ya, terus kemudian sudah matang ya. sudah lama kita endapkan ya. Jangan sampai pupuk kandang yang baru terus kemudian kita aplikasikan begitu saja ya, itu justru nanti akan menjadi racun. Makanya yang pertama adalah pupuk kompos. Dan untuk tanaman ini teman-teman, saya menggunakan pupuk kompos 3 jenis. Yang pertama pupuk sapi ya, kohe sapi, kotoran hewan sapi. Yang kedua kotoran hewan kambing. Yang ketiga kotoran hewan ayam ya. Ketiganya dimix jadi satu ya, walaupun nggak bersamaan. Yang jelas ditebar di lubang yang sama ya, di lubang yang akan di barisan yang akan kita tanami. Kalau bisa 1 minggu sebelum tanam ya, minimal 1 minggu, bagusnya minimal setengah bulan sebelum tanam ya, atau 2 minggu sebelum tanam. Itu yang rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua teman-teman, pada kebersihan lahan ya. Sampean bisa lihat ya, kebersihan lahan teman-teman, hampir tidak ada rumput ya teman-teman. Nah ini penangkalnya harus cepat ya, harus cepat. Jadi jangan sampai nunggu serut ya. Antara 15 sampai dengan 20 hari ya. Kalau untuk lahan ini saya 17 hari pasca tanam sudah saya semprot dengan anti gulma ya teman-teman. Supaya apa? Supaya untuk membunuh, kalau di sini namanya lekan ya, lekan atau leko, atau bahan biji daripada rumput yang sudah mengelupas ya. Nah itu baru tumbuh kecil-kecil itu sudah kita semprot ya. Makanya untuk penanganannya itu harus cepat, sehingga lahan jagung kantrak itu tidak stres karena terlalu serut ya. Yang kedua kuncinya itu. Yang ketiga baru ya, penanggulangan pada penyakit pada tanaman jagung itu sendiri ya. Jadi untuk penanggulangan itu saya lakukan ya, khususnya di hama ulat itu saya lakukan di umur 25 hari ya, 25
20 sampai 30 hari lah ya. Saya semprotkan ini di umur 25 hari ya. 25 hari hanya sekali semprot ya teman-teman. Kalau setelah disemprot masih ada 1-2, biarkan saja, nggak masalah ya, nggak masalah, dia akan hilang sendiri ya. Tapi kalau terlalu banyak ya harus kita semprot ya. Nah itu yang keempat, pada rahasianya ada pada pupuk kimianya ya. Kalau ketiganya sudah Anda lakukan ya, pupuk kimia per seperempat hektarnya itu kalau bisa 2,5 kintal ya, 2,5 kintal yang memenuhi 3 unsur minimal: natrium, fosfor, dan kalium ya. NPK ya, bukan natrium, nitrogen. Nah untuk nitrogennya ya, jenengan bisa menggunakan pupuk yang bersubsidi ya. Itu harganya kalau di sini agak murah ya, sekitar 140.000 ya. Itu ini lahan 3/4 saya beri 2 kali aplikasi. Yang pertama satu pupuk putih ya, satu sak pupuk putih yang pertama ya. Itu saya habis keseluruhan ya, mohon maaf keseluruhan saya habis 8 kintal ya teman-teman ya, hampir 8 kintal atau bahkan lebih ya. Nah sekitar 8 kintal lah ya. Nah 8 kintal ini pembagiannya adalah 1,5 kintal urea ya, terus kemudian pupuk hitam ya, pupuk dasar hitam itu ZA ya, yang mengandung ZA itu 2 ya, saya aplikasikan di pemupukan pertama ya. Terus kemudian pupuk mutiara 15 kilo ya, terus kemudian Ponska Plus 15 kilo, sisanya Ponska ya, Ponska Palembang ya. Nah itu diaplikasikan 2 kali ya teman-teman. Yang pertama 3,5 kintal ya. 3,5 kintal itu terdiri dari 1 urea, terus kemudian 2 pupuk yang mengandung fosfor ya, ZA bisa dan sebagainya. Terus sisanya Ponska Palembang ya. Yang pemupukan itu di umur 12 hari pasca tanam ya teman-teman. Terus kemudian di yang selanjutnya pupuk kedua, hanya 2 kali pemupukan ini teman-teman ya, kimia. Pemupukan yang kedua adalah 4,5 kintal ya, terdiri dari 4,5 kintal ya, yaitu mutiara dan Ponska Plus 30 kilo ya. Terus kemudian urea hanya 1 ya, 1. Yang pertama 2, yang ini 1, yang kedua. Terus kemudian sisanya adalah Ponska yang berwarna merah ya, yang berwarna merah yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium ya. Nah ini penampakannya seperti ini, hampir rata ini ya teman-teman, hampir rata muter ya. Kalau saya tinggikan ya, saya sudah nggak nyampe, saya setinggi 167 cm ya. Ini kalau saya naikkan tuh jadinya sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Kalau diukur kira-kira sekitar 3 meter, bahkan ada kayaknya lebih ya, kayaknya bisa lebih 3 meter. Baik, cukup sekian review video kita hari ini ya. Pesan saya, jangan pernah malas bertani dan jangan pernah menjadi petani malas ya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Tetap berinovasi sebagai petani ya, tetap menumbuhkan kreativitas supaya petani makin makmur ya. Karena petani adalah ujung tombak perekonomian nggak hanya Indonesia ya, tapi dunia. Makanya kita tetap semangat ya, diniatkan untuk bertani adalah ibadah ya, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan menjadi berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari kita keluar ya teman-teman, sembari melihat ya trennya. Nah, ini yang disebut bajuk ya teman-teman. Bajuk. Jadi bakal jantannya nggak ada. Ya, bakal jantannya nggak ada. Ya, tapi 1-2 yang bajuk itu lumrah ya. Nggak mungkin kita menanam jagung semuanya akan mulus dan berbuah ya. Itu bahasa nonsen itu ya, nonsen ya. Kalau ada orang berbicara seperti itu, saya pastikan dia hoax atau berbohong ya. Oke, tetap mengikuti channel kami Bertani dan Beternak TV.